Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini topik revisi. Kemarin waktu on air banyak trouble dan saya dapat beberapa masukan untuk recording saja daripada live, tapi bermasalah dengan suaranya. Nah, kemarin kan membahas tentang bantuan hukum gratis. Di sini kita akan membahas tata cara mendapatkan bantuan hukum gratis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013. Jadi di situ syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Bagaimana syaratnya? Syaratnya ada di peraturan tersebut. Dasarnya Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 5-nya ayat 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5248. Nah, di sini saya tidak akan membacakan semuanya, namun saya akan memberikan wawasan prosedur mengenai pemberian atau permohonan bantuan hukum, syarat dan bagaimana mendapatkan dananya atau bantuan hukum itu. Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dalam peraturan pemerintah, dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Miskin loh ya. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi ada undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Permohonan bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum. Di sini kuasa yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum maksudnya orang yang dianggap cakap hukum tapi dia tidak memberikan bantuan hukum. Misal saya sebagai advokat, saya tidak memiliki budget dan tidak masuk dalam program bantuan hukum, saya memberikan delegasi atau mengantarkan kepada organisasi bantuan hukum atau orang yang menyediakan bantuan hukum tersebut. Jadi tidak semua advokat atau pengacara itu bisa memberikan bantuan hukum gratis. Kenapa seperti itu? Karena bantuan hukum gratis ini ada aturannya tersendiri. Aturannya tersendiri di sini advokat atau pengacara harus ada atau masuk dalam suatu organisasi atau mendirikan suatu perkumpulan tertentu yang pada intinya di dalam perkumpulan tersebut ada program untuk bantuan hukum. Bantuan hukum, penyuluhan hukum gratis, terus pendampingan hukum gratis dan lain-lain. Nah, syarat dan tata cara ini langsung pada bab 2. Sebelum masuk bab 2-nya, di sini akan ada penjelasan sedikit. Jadi
tentang pasal 1 tadi, langsung ke ayat 6. Di sini menteri, menurut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi harus ada verifikasi dulu sebelum melakukan bantuan hukum. Harus terdaftar di Kemenkumham. Apakah advokat tidak semuanya terdaftar? Tidak semuanya terdaftar di Kemenkumham. Jadi advokat ini yang wajib adalah sesuai dengan aturan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Monggo kalau yang mau pengen tahu lebih lanjut dibuka sendiri 18 tahun 2003 undang-undangnya. Nah, perkara atau bantuan hukum yang dimaksud adalah perkara litigasi dan non litigasi. Apa itu perkara litigasi? Litigasi adalah perkara hukum formil. Maksudnya formil, semuanya formil, iya. Ada formil, ada material. Jadi formil di sini yang dimaksud formil adalah perkara hukum yang masuk ke ranah pengadilan. Sebelum masuk ke ranah pengadilan, kalau perkara perdata biasanya di dalam pengadilan pun juga ada prosedur mediasi. Mediasi ini mempertemukan dua belah pihak yang berperkara untuk diselesaikan baik-baik. Dalam artian di situ terjadi negosiasi antara dua belah pihak dan ditengahi oleh mediator, hakim mediator. Bisa dari pengadilan atau dari luar pengadilan yang ditunjuk. Tentunya ini harus punya sertifikat sebagai mediator yang sah. Nah, setelah itu baru proses pengadilan. Perkara pidana yang litigasi di sini adalah perkara yang masuk. Semua perkara pidana masuk litigasi sih, kecuali di situ memang dimungkinkan untuk dilakukan deponering. Deponering itu apa? Deponering itu penyampingan perkara dengan alasan tertentu. Kapan-kapan kita bahas lagi yang lebih spesifik. Mungkin ada pertanyaan, monggo langsung tulis di kolom komentar. Ya, di sini non litigasi, proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Jadi di luar jalur pengadilan ada negosiasi, ada mediasi di luar jalur pengadilan, tentunya harus juga dengan prosedur yang ketat, yang sesuai dengan aturan. Ada dokumen-dokumen yang harus disahkan oleh kedua belah pihak, kesepakatan yang ditandatangani sebelum dan sesudah dilakukan mediasi. Apa itu arbitrase? Arbitrase itu ada. Kalau dulu zaman Belanda terkenal dengan istilah perwasitan. Jadi itu untuk perkara-perkara spesifik, perkara bisnis, perkara utang piutang, perkara pengerjaan barang, pengerjaan suatu proyek, dan itu harus ada klausul dulu, klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Dan di situ agak lain dibanding penyelesaian ataupun klausul di perjanjiannya. Jadi kalau klausul biasa, perjanjian biasa itu harus ada minimal 2 saksi. Kalau di arbitrase dibolehkan atau biasanya menjaga kerahasiaan demi kerahasiaan bersama, tidak ada saksi dalam tanda tangannya. Next, kita bahas kesempatan ke depan kalau memang banyak yang menghendaki. Nah, organisasi bantuan hukum di sini juga ada penilaian dan akreditasi. Nah, akreditasi adalah terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi
akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum. Layak loh ya. Jadi belum tentu seseorang atau suatu organisasi dianggap layak memberikan bantuan hukum. Layak tidaknya bagaimana? Nah, kapan-kapan saja. Ya, antara lain harus ada akta pendirian, jumlah harta nomina, kantor atau sekretariat tetap, terus berapa jumlahnya yang sudah dibantu secara cuma-cuma. Kok bisa secara cuma-cuma? Ya harus ada SKTM-nya, keterangan tidak mampu. Nah, di situ untuk fungsinya kalau sudah maju akreditasi, nanti anggaran pendapatan dan belanja negaranya atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang untuk bantuan hukum di situ bisa dicairkan sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan tim akreditasi. Jadi ada alokasi APBN, ada alokasi APBD untuk penyelenggara bantuan hukum yang disesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Anggaran bantuan hukum penyelenggara bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum. Jadi tidak semua, kembali lagi yang topik tadi, tidak semua dapat anggaran. Dan intinya organisasi bantuan hukum di situ harus didirikan oleh advokat dan banyak advokatnya tentunya. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya, monggo dibaca sendiri Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Saya tidak menjelaskan lebih rinci di sini. Nah, di sini langsung ke bab 2 seperti tadi. Syarat pemberian bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum pada penerima bantuan hukum untuk memperoleh bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum harus dibuat secara tertulis dan memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas, terus identitas pemohon bantuan hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan, menyerahkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin loh ya, dari lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat di tempat pemohon bantuan. Pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berbadan hukum terakreditasi seperti tadi yang saya jelaskan di depan, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus, memiliki program bantuan hukum. Apabila di situ firma hukum, tanyakan dulu dia punya program bantuan hukum atau tidak. Kantor hukum pribadi. Nah, kantor hukum pribadi di sini struktur pengurusnya ya dia sendiri. Untuk sekretaris, bendahara dan lain-lain belum tentu. Kalau ada, nggak sesuai dengan budget dan penanganan perkaranya juga, karena semuanya pasti butuh bayaran. Next kita bahaslah tata caranya pemberian bantuan hukum. Memberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan masalah hukum tata negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Nah, itu tadi. Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat. Nah, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis, makanya harus didampingi kuasa atau orang yang dianggap cakap, karena belum tentu wala iso
berhadapan dengan orang kalau tidak terbiasa itu kadang menyampaikan ngomong saja tidak jelas. Di bulan baleni atau diulang-ulang beberapa kali itu saja masih bingung, apalagi tidak diulang sama sekali. Itu yang membahayakan. Yang menerima keterangan atau si calon pemberi bantuan hukum ini atau para pihaknya ini bingung mengartikan atau menginterpretasikan, yang melaksanakan tambah bingung juga. Tuh. Jadi semuanya harus jelas, tertulis sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, selain surat keterangan tidak mampu atau miskin sesuai dengan aturan pemerintah tadi dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam permohonan bantuan hukum jika tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 3 huruf A, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jadi kalau punya itu atau tidak sempat minta SKTM, monggo, ada Jamkesmas, ada BLT, kartu Raskin, atau dokumen lain yang pengganti keterangan miskin bisa diajukan. Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pasal 7 perluan penerimaan bantuan hukum. Jadi di sini misal KTP-nya hilang dan lain-lain, minta ke desa. Tidak apa-apa, diterima dulu, minta ke desa. Bener enggak? Bapak kepala desa, bapak camat, bahwa ini warganya. Jadi nanti yang menerima atau melaksanakan bantuan hukum tidak salang surup, tidak bingung. Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum yang memberikan. Namanya kepala desa. Kalau Pak Camat ya bolehlah. Nah, sampai di sini jadi ada pengajuan rencana juga, pengajuan rencana anggaran juga oleh organisasi bantuan hukum atau calon pemberi bantuan hukum. Ya banyaklah identitas pemberi bantuan hukum, sumber pendanaan pelaksanaan APBN, APBD, dan lain-lain, rencana pelaksanaan bantuan hukum, non litigasi maupun litigasi dengan misi dan tujuan pemberian bantuan hukum ataupun penyuluhan hukum. Dalam pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf C, pemberi bantuan hukum harus mengajukan paling sedikit 4 kegiatan dari paket kegiatan yang sebelumnya pasal 16 ayat 2. Nah, dari sini penjelasannya singkat, gak semuanya saya jelaskan, gak semuanya saya petani, gak semuanya saya breakdown. Tujuannya di sini jadi rekan-rekan sekalian yang melihat tayangan ini, bagi masyarakat awam, saya sebagai advokat, saya hanya bisa memberikan wawasan bahwa advokat, pengacara itu tidak gratis. Kalaupun minta gratis ya syaratnya seberat itu, dan biaya perkara juga tidak murah. Kenapa tidak murah? Ya ada akomodasi yang harus ditanggung, ada biaya perkara, daftar pendaftarannya, biaya redaksinya, belum lagi nanti kalau ada
eksekusi, belum lagi nanti kalau harus ada dokumen yang dileges atau dilegalisir, biaya materai dan lain-lain. Jadi banyaklah yang harus dipikir. Tapi memang kebanyakan orang kalau memang belum paham mengenai apa itu advokat, apa itu pengacara, apa itu organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum, kebanyakan beropini, loh semua pengacara itu gratis dibayar negara. Tidak. Sekali lagi saya tegaskan, advokat tidak dibayar oleh negara. Bagaimana dengan pengacara negara atau advokat negara dari kejaksaan? Itu beda. Dan kontekstualnya di situ juga berbeda. Job deskripsinya juga berbeda dengan advokat biasa. Sekian dulu dari saya. Apabila memang ada pertanyaan, ada masukan, saran dan lain-lain, monggo langsung tulis di kolom komentar. Salah-salah kata saya mohon maaf. Apabila